akan soto dan kerak telurnya, ternyata masih banyak banget loh kuliner Betawi yang lazis punya. Nah, selain anak Betawi asli nih, katanya Kiki Farel mau ngajakin kita buat icip-icip berbagai hidangan mantep dari Tanah Sipito. Oke, siapa takut ya foodies? Punya apa ini? Pokoknya semua masakan Betawi ada di sini. Ada pecak ikan, pecak buah, pecak jengkol, pecak oncom, pecak tempe, Terus dan ada lain-lain itu jenis pecaknya. Oh, ada yang lain lagi nggak selain pecak nih? Ada banyak, ada sayur kepala kakak, kemudian juga ada pindang bandeng, kemudian juga ada sayur ayam. Wah, saking banyaknya menu foodies, kayaknya Kiki Farel kelabakan nih ya. Soalnya kalau di total ada lebih dari 100 menu yang udah siap buat dihidangkan. Kalau gitu gimana kalau kita cobain menu andalannya aja deh Bang ya? Sepakat? Yang paling unik di sini, oseng jambu mede. Oseng jambu mede. Wih, itu kalau makan lidah bisa berputar-putar. Waduh, udah kayak di ini ya, di wahana apa gitu ya. Main, Terus ada apa lagi selain jambu mede? Kemudian ada ayam tengkurap. Hah, ayam tengkurap? Ya, Bisa nggak iya. diganti celentang? Susah. Oh, susah. Kalau makan jadi repot. Oh iya bener. Kok namanya aneh-aneh sih, Be? Wah, justru itu ada sejarahnya semua. Aduh, kayaknya kalau dengerin sejarah ya foodies bakal panjang deh. Bakal Saya udah panjang. lapar, saya pengen banget ayam tengkurap, terus bandeng genjot, pecak jengkol, sama mede yang ditumisin itu. Iya, oseng mede. Oseng mede. Nah ini nih, salah satu sajian yang katanya bakal bikin meremelek para penikmatnya. Tumis jambu mede. Wah, unik nih kayaknya. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, jahe, dan juga kunyit. Nih foodies saya juga bisa nih. Tuh, tapi kayaknya nggak halus jadi ibu aja dah. Udah lihai dah. Ya timbang gitu giniin doang, Bu, masa kagak bisa. Atas aja yang numbuk ya. Nah, ya nih dah tuh. Saya ngeliatin deh. Bagian buah jambu mede memang kalah populer ya foodies jika dibandingkan dengan kacangnya. Soalnya rasanya lebih dominan dengan rasa asam dan juga sepat. Padahal buah yang satu ini tinggi akan vitamin C loh. Kok dulu ya Bu ya, waktu saya masih kecil saya kan suka ngambil gini nih di kebun belakang rumah saya saya bakarin ini dimakan. Betawi banget kan, foodies. Nah, jika ingin merasakan manfaatnya, trik mengolah jambu mede menjadi osengan seperti ini bisa jadi pilihan ya foodies. Tapi ingat, bumbunya emang sederhana. Cuman perlu diperhatikan nih, jika tidak diolah dengan benar, getah si jambu medenya bisa menyebabkan iritasi. Triknya nih foodies, setelah jambu mede diiris-iris, peras jambu mede untuk mengurangi kadar air dan menghilangkan getahnya. Terus aja gini ya. Iya. Nih. Terus sampai keluar airnya gitu. Oh bener-bener abisin semua nih airnya nih. Masih banyak airnya juga nanti hasilnya akan kurang bagus. Oh gitu. Enggak. Tapi nanti garing gitu nggak sih Bu? Ya enggak sih. Oh enggak ya? Ya bukan kayak rasa daging ayam tadi di oseng-oseng gitu. Elah. Berasa enak banget nih. Tiriskan jambu mede lalu biarkan sebentar sebelum dimasak dengan bumbu ya. Nah, kalau habis ditumis nanti ada proses apa lagi nggak? Udah, cuman kita tinggal numis aja gitu. Oh gitu, ya udah dah. Kalau tinggal numis doang mah, saya mah di depan aja ya Bu ya. Kali Bang Kiki mau ngeliat gitu. Dan ntar udah cakep bawa asap ini, rambut, baju segala macem. Udah, saya aja yang numis ya. Ya udah nggak apa-apa, saya tinggal ya Bu ya. Foodies, yaudah yuk, saya mau langsung ke depan si Ibu tumis buat makan hari ini. Selanjutnya panaskan minyak, oseng jambu mede hingga layu, masukkan bumbu halus, aduk hingga rata. Oh iya, tambahkan juga teri medan biar sedap. Lalu aduk-aduk deh sampai semua bahannya benar-benar matang. Waduh foodies, harumnya, smells good. Perut udah langsung otot keroncongan nih. Eits, tapi sabar dulu. Kita mau masak hidangan selanjutnya dulu nih foodies. Yang ini namanya ayam tengkurap. Dinamakan ayam tengkurap soalnya dibakar utuh dengan posisi tengkurap seperti ini nih foodies. Lucu ya? Nah, saat dibakar, ayam yang sudah diungkep dengan bumbu kuning ini akan dioles menggunakan kecap lagi agar rasanya makin kaya. Proses pembakaran selain untuk mematangkan ayam juga untuk memberikan aroma gosong dari arang yang menambah sedapnya sajian yang satu ini. Nah, jika sudah matang, ayamnya akan disiram dengan bumbu kecap dan diberikan taburan bawang goreng nih foodies. Ayo, siapa yang udah lapar? Sabar dulu ya, masih ada sajian lainnya. Menu pecak spesial. Kalau
Kalau biasanya bumbu pecak disajikan dengan lauk ikan, nah yang satu ini pecaknya disajikan dengan lauk jengkol. Bumbu kasar seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kencur, dan cabai merah diulek kasar. Kemudian direbus dalam air hingga mendidih ya foodies. Nah setelah bumbunya matang, kemudian disajikan sebagai kuah pecak jengkol yang telah digeprek hingga lembut. Menunya udah lengkap, saatnya kita santap. Aduh bingung banget mau cobain yang mana, tapi aku kayaknya cobain ini dulu aja deh. Nih, yang tadi aku bikin oseng-oseng jamu mede, memang bener sih ini kering tuh, kering banget. Cobain deh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Apa ya? Ada pedesnya, ada asinnya, nggak lembek. Tadi kan kayaknya kan jambu itu kan kayaknya lembek banget kan, tapi ini nggak. Ini agak-agak sedikit keras sedikit, tapi tetap enak. Unik banget ya foodies, kombinasi rasa sepat asam dari jambu mede ini berpadu ciamik dengan gurih pedasnya bumbu. Ditambah ada sedikit rasa manis yang samar dari jambu medenya. Tekstur jambu yang ternyata kering dan kenyal semakin menambah sensasi hidangan yang satu ini. Kira-kira hampir seperti daging ayam ya foodies. Wah, buat kamu yang vegetarian nih, oseng-oseng jambu mede bisa jadi lauk pilihan, oke? Nih, ini kan enak banget ya kalau makan tuh dicampurin langsung. Nah, tapi di sini aku tergoda banget sama sambalnya. Dia ada 3 sambal. Ini ada sambal dadak. Sambal dadaknya ini yang nggak pakai terasi. Ini ada sambal dadak pakai terasi plus pakai tomat hijau. Nah, kalau ini sambal cocolnya yang pakai tomat merah dan cabai merah segala macem. Tapi aku tuh lebih suka yang ini deh kayaknya. Langsung ya. Aku tuangin sambalnya di atasnya. Tuh. Nikmat semua aja kali ya. Wih, sebagai pecinta pedas, Farel emang jagonya sambal nih foodies. Tomatnya berasa banget. Dan bener-bener seger banget karena ini kayaknya apa ya tuh, tomatnya tuh. Tuh kayak masih mentah-mentah gini sih. Jadi ini bener-bener seger. Apalagi kalau dicampur dengan nasi dan si jambunya ini. Sambalnya nggak kalah dahsyat. Sensasi pedas membara dan cita rasa asam dari si tomat dijamin sukses bikin jantar. Apalagi disandingkan dengan nasi panas dan lauk lazis kayak begini. Ya jelas makin juara ya foodies. Ini ada jengkol. Biasanya jengkol itu dikecapin, digoreng biasa, disambelin. Tapi ini jengkolnya dipecak. Pecak yang identik dengan ikan ini pun gak kalah nendang. Jengkolnya pulen, ada aroma gosong karena jengkolnya sebelumnya dibakar terlebih dahulu. Bumbunya yang kaya akan rempah foodies disajikan dengan kuah bening. Segar. Dan sekarang ini jengkolnya langsung aku cocol pakai sambal yang pedas tadi ini. Langsung aku makan. Wow. Aduh foodies, sumpah nih kalap banget loh. Pakai nasi. Nikmat foodies. Ya udah, sekarang kalau mau habisin dulu. Ya, foodies jangan kemana-mana, tungguin aku makan. Ini bener-bener ya, makan receh, menunya receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, ada yang masih hafal lagu Ampar-Ampar Pisang nggak? Ampar-ampar pisang, pisangku belum matang. Masak sebiji di hurung bari-bari. Masak sebiji di hurung bari-bari. Cie, lumayan gak suaraku? Nah foodies, ngomong-ngomong soal pisang nih, di kota Bandung, Jawa Barat ada loh jajanan olahan pisang yang super nikmat. Namanya Pisang Keju Coklat Butini. Lokasinya ada di Jalan Kebon Kawung, Pasar Kaliki, Cicendo, Bandung. Tepatnya di sebelah Den Haag Klaper Tart ya foodies.
Walau jualan dengan gerobakan, racikan olahan pisang Butini ini gak kaleng-kaleng foodies. Buktinya setiap hari Butini dapat menjual hingga 50 kg pisang. Wah, larisnya amazing ya. Kata Butini, masakannya ini adalah resep dari kakek dan orang tuanya. Sekarang Butini mengelola usaha ini dengan ditemani sang suami. Cie, romantis ya foodies. Nah, untuk penyajiannya, jenis pisang yang digunakan ini adalah pisang tanduk. Butini pun sengaja memilih pisang yang hitam kulitnya demi mendapat pisang yang sudah masak. Kupas kulit pisangnya dan bersihkan dari serat yang menempel ya. Kemudian celupkan pisang ke dalam minyak goreng yang sudah dipanaskan. Goreng pisangnya selama kurang lebih 20 menit nih foodies. Dalam proses memasak ini, Butini sengaja menggunakan api kecil. Katanya sih ini tuh agar mendapatkan kematangan yang pas baik bagian luar maupun dalam pisang. Jadi butuh banyak kesabaran nih foodies. Nah, setelah pisangnya matang, kemudian kita angkat dan tiriskan. Wih, smells good. Oke, next selanjutnya kita geprek pisangnya dengan sutil ya foodies. Foodies, tapi gepreknya jangan keras-keras loh ya. Takut pisangnya nanti benyek. Kemudian belah pisang gepreknya menjadi 2 bagian. Setelah itu taburi pisang sepanjang 20 cm ini dengan coklat meses dan parutan keju. Dan biar makin lazis nih, kita lumuri pisangnya dengan kental manis foodies. Lipat pisang, terus kemudian potong menjadi 2 bagian agar muat dalam kemasan. Lalu taburi lagi dengan keju coklat plus kental manis foodies. We look so yummy. Dikemas sederhana, siapa sangka ya pisang keju coklat ini ketika disantap rasanya mewah foodies. Rasa manis masak pisangnya itu benar-benar lazis. Walau luarnya sedikit garing, tapi bagian dalam pisangnya manis dan matang loh. Ditambah lagi nih sama toppingan keju dan coklatnya yang melimpah ruah. Wih, mantul. Selain menjadi incaran warga sekitar Bandung, pisang keju coklat ini juga digemari para pelanggan dari kota-kota besar lainnya. Enak sih, enak banget. Udah jarang sekarang cari ini sih. Harganya murah, meriah. Anyway, Butini sudah menjual pisang keju coklat ini hampir selama 22 tahun loh foodies. Nah, kalau foodies main ke Bandung atau emang warga Bandung, jangan sampai nih kelewatan icip-icip buat pisang keju coklat Butini yang satu ini. Untuk satu bungkusnya dijual 15.000 hingga 20.000 aja tuh foodies. Ini dia nih baru yang namanya jajanan dahsyat ya. Menu receh, harganya receh tapi rasa enggak recehan. Foodies, dari jauh aromanya aja udah menggugah selera banget ya. Smells good. Kalau yang kenal sama bumbu hidangan khas Timur Tengah yang satu ini pasti udah gak asik lagi nih sama nasi kebuli. Rasanya emang nagih pisan ya. Makanya nih foodies sempet jadi kegemaran bangsawan Jawa sejak abad ke-19. Sampai sekarang pun harganya masih pricey lah ya. Tapi tenang, kalau nasi kebulinya makan receh mah udah pasti harganya receh. 10.000 aja foodies. Tuh Aiman Riki aja langsung gercep buat mampir ke sini. 10.000? Ini serius loh Dis? Nasi kebuli, nasi kulit telur. Pas banget nih. Kayaknya kita harus eksekusi dan cobain yang satu ini. Yuk. Wah, Aiman aja masih amazing nih foodies. Percaya nggak percaya ya kalau sajian Sultan ini harganya cuma 10.000 aja. Coba-coba kita cek Aiman. Foodies masih bimbang nih kayaknya. Jangan-jangan 10.000 cuma dapat nasi doang lagi nggak ada lauknya. Permisi Kak. Tuh aku lihat di depan harganya emang beneran 10.000. Iya, 10.000. Serius? Wow, foodies beneran 10.000. Anyway foodies, meski resep asli nasi kebuli berasal dari Timur Tengah, tapi orang Kerala, India yang mengenalkannya di Indonesia. Dalam resep aslinya, nasi kebuli dimasak bersama kaldu daging kambing dan juga susu kambing. Kemudian dibumbui dengan aneka rempah aromatik seperti kapulaga, jintan, cengkeh, pala, dan juga kayu manis. Baru deh itu dimasak dengan minyak samin dan juga taburan irisan kurma atau kismis. Beuh, ini udah pasti endul ya. Mau dong? Ini mah rempahnya beneran medok, nyatu lagi sama nasi yang dibuat pakai beras panjang foodies. Tapi nih foodies, di Indonesia resep ini dimodifikasi lagi. Nasi kebuli khas Palembang masih menggunakan minyak samin dan kuah kaldu. Sementara nasi kebuli khas Medan gak lagi menggunakan kuah kaldu. Ini tuh ada ayam, itu ada ayam kecil sama yang besar. Nah, kalau yang ini ayam besar. Ini ayam besar. Wah, harganya berapa tuh? Kalau yang ayam besar pakai nasi 25. Oke, kalau ayam kecil 18.000. 18.000. Foodies, kunci lazis dari sajian nasi kebuli ini adalah bahan-bahannya didatangkan dari Arab langsung loh. Makanya kualitas rasanya tetap terjaga. Otentik banget.
Dan meski harganya receh, penyajiannya juga nggak sembarangan loh. Tetap kece dengan menggunakan wadah aluminium. Seporsi 10.000 isinya nih foodies, ada nasi kebuli, acar, dan sambal. Kalau telurnya bisa di request loh ya, mau diceplok atau didadar. Bebaskan foodies sesuai selera aja. Oke deh, semua menu udah siap, tinggal kita santap nih. Meski harganya receh, tampilannya oke banget ya. Gak beda jauh nih sama nasi kebuli resto bintang 5. Foodies, di depan aku udah siap banget nih nasi kebulinya. Sesuai yang tadi aku goreng nih, ini ada ayam yang ukurannya besar. Terus tambahkan juga telurnya. Dan ini dia nasi kebulinya, lengkap banget. Ada ayamnya dan juga ada telurnya. Wah, langsung aja yuk kita icip. Foodies, kalau porsi 10.000 kurang, kalian bisa add-on lauknya ya. Atau mau sekalian beli 2 porsi, juga sok aja atuh. Karena dijamin rasanya no play-play. Ya nggak, Aiman? Coba spill dong nih sama foodies. Segimana enaknya sih nasi kebuli 10 ribuan ini? Aku tuh paling suka ya, kalau makan nasi kebuli, yang rempah-rempahnya tuh berasa banget. Di sini ya, tuh. Gak cuma ada nasinya, tapi di sini ada cengkehnya, terus ada sayurannya gitu. Terus ditaburkan bawang gorengnya. Wah, mantep banget foodies. Selamat makan. Tuh foodies, definisi harga receh tapi rasanya jelas nggak recehan banget. Bumbu rempah nasi kebulinya berasa abis. Ih, asli ini mah nampol banget di lidah dan nendang di mulut. Pecah. Kalau pakai lauknya gimana nih Aiman? Pasti makin nagih dong ya. Jadi selain ukurannya yang besar, tapi juga nih sampai dalam-dalamnya tuh berasa banget bumbu rempah-rempahannya. Wangi lagi. Bah, nggak nyangka ya foodies kalau nasi kebuli ini harganya cuma 10.000 aja. Padu padan sajiannya, ngeblend tuh semuanya foodies. Dan ini no play-play laziznya, rasanya beneran rame banget di mulut. Enak loh. Jadi kaya akan rasa banget. Gurihnya ada, asamnya ada dari acarnya, dan lebih seger banget gitu. Rekomen foodies. Selain memberi cita rasa segar dan asam pada makanan, acar itu emang bestinya sajian makanan berlemak karena bisa mengurangi rasa enek akibat terlalu banyak makan daging. Jadi kalau nambah daging kambing buat makan nasi kebulinya, acarnya jangan lupa digaskan juga ya. Nah kalau kurang pedas tinggal tambahin sambal aja ya foodies. Ini boleh diambil sesukanya kok. Tinggal atur aja sesuai kemampuan nahan pedesnya. Baik banget. Buat aku nih, rekomen banget buat kamu cobain. Karena nasi kebulinya aja nih, harganya cuma 10.000. Terus, ditambahkan telur 15.000. Kalau ditambahkan ayam, cuma 18.000. Ini worth it banget dinamakan dengan makan receh. Menu receh, harga receh, tapi rasanya gak recehan. Enak banget tuh.